Yah, sahabat Arif Menanam, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana cara menanam jambu air. Ternyata ini rahasia bikin tanaman jambu air berbuah lebat. Sudah tanam jambu air dengan baik, tapi tidak berbuah. Dirasa tidak ada yang salah dalam penanaman, tapi jumlah panen tidak melimpah. Ternyata ini solusinya. Anda yang sudah tanam jambu air, di pot ataupun di tanah secara langsung, keadaan tanaman yang siap berbuah tapi pada kenyataannya, belum berbuah, tentu Anda khawatir. Anda pasti mengira, jika tanaman tersebut mandul, dan tidak akan berbuah selamanya. Padahal, jambu air, yang merupakan tanaman, yang mudah ditemukan di Indonesia ini, merupakan jenis tanaman, yang mudah untuk dibudidayakan. Bahkan kebanyakan orang, di berbagai daerah, baik yang berada di dataran tinggi, maupun dataran rendah, banyak yang membudidayakannya. Akan tetapi, memang, tak jarang dari mereka juga yang gagal, dalam membudidayakan jambu air. Banyak pula yang tidak berbuah, bahkan tanamannya mati. Apa solusi membuat tanaman jambu air berbuah lebat? Ternyata permasalahan yang seringkali terjadi, pada penanaman jambu air, adalah hanya pada satu jenis. Permasalahan tersebut disebabkan oleh pemupukannya. Untuk memperoleh tanaman jambu air yang berbuah lebat, Anda harus mengetahui berbagai hal berkenaan dengan siklus pemupukannya. Niscaya dengan memperhatikan pemupukan ini, jambu air Anda akan lebat berbuah. Sebelum masuk ke bagaimana proses pemupukan yang benar, Anda juga perlu ketahui terlebih dahulu bahwa tanaman jambu yang mati dan gagal berbuah juga dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya adalah iklim, cuaca, musim, kondisi geografis tempat menanam buah jambu air, curah hujan, angin dan lain sebagainya. Faktor internal diantaranya adalah perlakuan kita terhadap tanaman, termasuk di dalamnya adalah penyiraman, pemupukan, perontokan, penyiangan hama, penyemprotan dan lain sebagainya. Untuk faktor eksternal tersebut, tentu kita tidak perlu mengubahnya, kita hanya perlu menyikapi kondisi yang terjadi. Semisal pada saat musim penghujan, maka tidak perlu melakukan penyiraman, setiap hari cukup dengan melakukan penyiraman 3 kali sehari saja. Sedangkan untuk faktor internal itu, kita bisa memperbaikinya. Salah satunya adalah dari pemupukan. Seperti apa pemupukan tanaman jambu air yang benar? Pemupukan tanaman jambu air yang benar adalah sebagai berikut. Jika tanaman jambu air belum berbuah, pemupukan sebaiknya dilakukan di awal musim hujan, yaitu menggunakan pupuk kandang dan urea. Jumlah pupuk kandang maksimal 3 kaleng susu ukuran besar dan 100 gram urea. Setelah berselang 2 minggu, berikan 200 gram urea yang dicampurkan dengan 300 gram KCl. Jika tanaman sudah berbuah, pemupukan sebaiknya dilakukan di awal musim hujan menjelang tanaman berbunga. Dosisnya sama seperti perlakukan di atas dengan kadar urea KCl adalah 300 gram, 150 gram. Pada saat buah keluar dan berumur sekitar 1 bulan, berikan pupuk kandang tambahan sebanyak 2 kaleng. Pemupukan keseluruhan dilakukan dengan cara membenamkan pupuk di dalam tanah seluas ukuran tajuk terluar. Hal tersebut disebabkan akar-akar halus jambu air berada di sekitar lebar tajuk pohon tersebut. Jambu air merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara. Tanaman ini tergolong dalam suku Myrtaceae, jambu-jambuan. Budidaya jambu air cukup mudah bila dilakukan di daerah tropis seperti Indonesia. Potensi pasarnya cukup besar, masyarakat mengonsumsi jambu sebagai buah mejat atau makanan olahan seperti rujak dan manisan. Buah segar yang kaya akan kandungan air ini termasuk buah musiman, ketersediaan melimpah pada musim-musim tertentu. Mengenal jenis-jenis jambu air. Jambu air memiliki aneka jenis dengan bentuk. Beberapa jenis jambu air yang banyak ditemui di pasaran antara lain: jambu air cengkih, jambu armadu, jambu air king citra, jambu air kampret, jambu air king rose, jambu air lilin, jambu air maduran, jambu air irung petruk, jambu air kancing. Cara budidaya jambu air. A. Lokasi budidaya. Jambu air tumbuh baik pada ketinggian antara 5–500 meter dari permukaan laut. Jika pohon ditanam di wilayah lebih tinggi, hasilnya kurang optimal, atau setidaknya perlu perawatan yang lebih khusus agar produktivitasnya memuaskan. Tanaman ini menghendaki pencahayaan matahari langsung dengan intensitas sekitar 40–80% dalam sehari. Suhu optimal bagi perkembangannya berkisar 10–28 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 50–80%.
B. Pembibitan. Perbanyakan tanaman jambu air bisa dilakukan dengan dua cara, yakni cara generatif dan vegetatif. Cara generatif adalah cara memperbanyak tanaman dengan biji. Cara ini membutuhkan waktu yang panjang mulai dari perbanyakan penanaman hingga tanaman berbuah-berbuah. Sedangkan cara vegetatif adalah proses perbanyakan tanaman tidak dengan biji. Pada jambu air bisa dilakukan dengan penyangkokan, okulasi dan penyetekan. Budidaya jambu air yang menggunakan bibit vegetatif lebih cepat dalam berbuah. Hal ini terjadi karena sejatinya pohon sudah memiliki umur. Berbeda dengan bibit jambu air yang menggunakan biji karena pertumbuhan pohon harus secara alamiah dan membutuhkan waktu lama untuk bisa berbuah. Pola penanaman jambu air dengan bibit vegetatif juga sangat direkomendasikan untuk budidaya menggunakan pot atau polybag. Karena bibit vegetatif akan memiliki ukuran yang lebih pendek namun sudah dapat berbuah. Salah satu perbanyakan vegetatif yang populer adalah dengan cara cangkok, berikut beberapa tipsnya. Pilih induk yang berumur sekitar 10-15 tahun. Pilih indukan yang memiliki kualitas tumbuh atau kesuburan bagus, jambu yang enak dan lebat. Cabang yang akan dicangkok hendaknya memiliki fisik bagus dan tidak cacat. Cangkok pada cabang dan biarkan hingga akar cukup panan. Jika akar sudah panjang, potong di bagian bawah cangkokan dan bibit jambu air siap untuk ditanam. Penanaman bibit. Setelah mendapatkan bibit yang diinginkan, selanjutnya melakukan penanaman. Penanaman bibit jambu air sebaiknya diatur dengan jarak sekitar 8 x 8 meter agar daun bisa lega dan tidak saling tindih. Kemudian buatlah lubang dengan ukuran 60 x 60 x 60 cm, biarkan lubang terbuka selama 2-3 hari. Bisa juga diberikan pupuk kandang sebagai pupuk dasarnya. Setelah itu bibit tanaman siap dimasukkan ke dalamnya. Tutupi dengan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kompos lalu siram. Proses penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari, agar setelah ditanam pohon tidak langsung terkena sinar terik. Pohon perlu adaptasi agar tidak stres dengan alam yang baru. Ketika melakukan penanaman pada musim kemarau, lakukan penyiraman tiap pagi dan sore. Sementara jika menanam pada musim penghujan, perhatikan agar pohon tidak tergenang air dalam waktu yang lama. Pemupukan tanaman. Pemupukan adalah hal yang wajib dilakukan pada budidaya jambu air agar tanaman bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang lebat. Pemupukan jambu air dimulai dari pertama tanam, yakni mencampurkan pupuk kompos saat penanaman bibit seperti penjelasan di atas. Setelah pemupukan awal, selanjutnya pohon jambu air cukup mendapatkan pupuk 3 bulan sekali atau minimal 2 kali dalam setahun. Pengairan perlu diperhatikan agar tidak tergenang saat musim hujan dan tidak kekeringan saat musim kemarau tiba. Cara pemupukan jambu air adalah dengan meletakkan pupuk pada jarak sekitar 1 meter dari pohon. Buat sebuah lubang dan masukkan pupuk di lubang tersebut. Masalah gulma dan rumput liar juga penting untuk dipantau agar pohon tidak terganggu pertumbuhannya karena gulma-gulma. Perhatikan pula masalah hama dan penyakit yang mungkin menyerang. Jika pohon terkena hama atau penyakit maka lakukan penanganan secepatnya. Pemangkasan cabang. Untuk mendapatkan buah yang lebat dan maksimal maka perlu dilakukan pemotongan pada cabang atau dahan-dahan jambu air. Pemotongan ini dilakukan agar tajuk baru bisa terbentuk sehingga mendapatkan kanopi yang sempurna. Kanopi dan cabang yang memiliki potensi berbuah menjadi lebih banyak sehingga ketika pada saatnya berbuah, pohon akan memiliki banyak ranting yang berbuah. Selain itu, pemotongan juga dilakukan untuk mengurangi pohon jambu air yang terlalu rimbun. Pada pohon yang terlalu rimbun banyak cabang yang nantinya tidak berbuah dan jarang terkena sinar matahari, lebih baik dipotong saja agar cabang-cabang yang berpotensi berbuah bagus bisa tumbuh maksimal. Pemanenan. Saat jambu air sudah mulai berbunga, salah satu hama yang banyak menyerang adalah lalat buah. Lalat buah ini biasanya akan menyerang bunga yang sudah berumur sekitar 15 hari dan akan membuat bunga menjadi gugur atau buah jambu air menjadi busuk. Untuk mengatasi serangan bunga jambu dari hama lalat buah, maka bunga perlu dilakukan pembungkusan. Jika ternyata bunga sudah terserang hama lalat, maka penangananlah yang perlu dilakukan. Penanganan dapat dilakukan dengan memberikan fungisida serta insektisida dengan dosisi secukupnya. Jambu air biasanya akan berbuah 2 kali dalam setahun, yakni pada kisaran bulan Juni, Agustus dan November, Desember. Panen dapat dilakukan jika buah sudah matang. Matangnya jambu air biasanya ditandai dengan ukuran yang besar, sesuai varietas, berubah dari hijau menjadi kemerah-merahan, tergantung varietas. Proses pemanenan dilakukan beberapa kali dengan cara petik pilih.
Hal ini dilakukan karena jambu air tidak matang secara bersama-sama sehingga pemanenan hanya dilakukan pada jambu air yang matang. Untuk menjaga agar jambu air bisa tetap segar sedikit lebih lama maka lakukan penyimpanan pada lemari pendingin. Pada budidaya jambu air menggunakan bibit cangkokan, jambu air dapat berbuah setelah 8-12 bulan setelah penanaman. Meskipun buah tidak terlalu banyak karena ranting juga masih sedikit, jambu air akan mulai banyak berbuah ketika sudah menginjak tahun ketiga atau keempat. Sekilas tentang hama penyakit tanaman. Tanaman jambu air dan semua tanaman lain sudah barang tentu banyak hama dan penyakit yang biasa menyerang. Berikut akan kami sampaikan beberapa hama yang biasanya suka menyerang, bukan hanya jambu, tanaman lain juga bisa kena hama penyakit ini pada tanaman jambu. A. Ulat kupu-kupu gajah. Memiliki ukuran sepanjang sekitar 1,2 cm dengan warna hijau. Ulat kupu-kupu gajah akan menyerang jambu dengan cara bertelur pada daunnya. Hal ini jika dibiarkan akan membuat daun menjadi berlubang karena dimakan oleh si ulat dan anaknya. Jika serangan ulat ini dibiarkan begitu saja, maka biasanya daun akan mengerut, kemudian menguning, dan akhirnya mati. Cara yang baik untuk menanggulangi serangan ulat kupu-kupu gajah adalah dengan mengumpulkan semua telur dalam daun dan ulatnya kemudian musnahkan. Namun cara ini tidak efektif untuk dilakukan di lahan budidaya jambu air yang luas, jika pada lahan luas bisa menggunakan pestisida untuk pengendaliannya. B. Kutu perisai hijau. Kutu ini memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga susah untuk dilihat. Namun dapat diketahui dengan pola serangan yang dilakukannya. Jika kutu perisai hijau sedang beraksi maka dirinya akan menempel pada bagian belakang daun. Pada daun yang terkena kutu perisai hijau maka daun akan memiliki bercak hitam seperti jelaga. Untuk menangani serangan kutu perisai hijau bisa menggunakan hewan pemangsanya. Hewan pemangsa kutu perisai hijau adalah kepik. Namun saat musim penghujan datang, hama ini akan menghilang dengan sendirinya. C. Kelelawar atau codot. Hewan malam ini suka makan aneka buah-buahan, termasuk jambu air. Kelelawar akan menyerang jambu air saat sudah berbuah. Untuk menanggulangi serangan kelelawar atau codot bisa dengan menutup pohon atau buah menggunakan penutup untuk melindungi buah jambu air. D. Tumbuhan benalu. Benalu adalah tanaman yang tumbuhnya dengan menempel di tumbuhan lain. Pohon jambu yang ditumbuh benalu akan membuat saripati makanan disedot oleh tanaman benalu. Hal ini membuat pohon jambu tidak dapat tumbuh dengan maksimal. Untuk mengatasi benalu pada pohon jambu air maka bersihkan pohon dari benalu tersebut dan sebisa mungkin jangan menyakiti pohon jambu airnya. E. Lalat buah. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan di atas, lalat buah dapat menyerang bunga yang hampir menjadi buah. Lalat buah akan menyerang dengan cara bertelur pada daging buah jambu. Lalu setelah lava lalat buah menetas, lava ini akan memakan buah jambu tersebut dari dalam sehingga buah rusak, membusuk dan banyak bolong-bolongnya. Untuk menanggulanginya bisa menggunakan insektisida diazinon. F. Penggerek batang. Penggerek batang akan menyerang di bagian batang jambu air bukan di bagian daun. Tanda pohon sudah terkena hama penggerek batang adalah kulit pohon menjadi terkelupas dan dari dalamnya mengeluarkan getah. Untuk melakukan penanggulangan pada serangan penggerek batang maka bisa memanfaatkan insektisida. Demikianlah ulasan lengkap tentang cara budidaya jambu air lengkap serta manfaat hebatnya. Jambu air memiliki manfaat yang banyak dengan cara penanaman yang bisa dibilang cukup mudah.